Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ali wa sahbi ajma'in. Amma ba'du, saudaraku yang saya cintai, kali ini saya ingin mengajak kita bersama mengaji kitab Riyadhus Shalihin dengan judul atau tema yang akan dibahas, keajaiban makan sahur dan berbuka. Mari dengan niat mencintai Allah, mencintai Rasulullah, kita dengarkan sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang akan mengupas mana yang lebih afdol, orang puasa itu makan sahur atau tidak. Yang kedua, kapan waktu sahur, kapan dimulai dan kapan berakhir, serta mana yang waktu yang lebih afdol. Yang ketiga, kapan kita harus berbuka, dengan apa? Oleh karena itu, mari kita dengarkan firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah wahai Muhammad, jika kalian semua mencintai Allah, fattabi'uni, maka kalian semua ikutilah aku. Yuhibbukumullahu, maka Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Berangkat dari ayat ini, mari kita senang dan cinta kepada Rasulullah, mengikuti ajaran beliau. Pertanyaan dan soal yang pertama adalah, afdol mana orang puasa Ramadan makan sahur dan tidak makan sahur? Jawabannya, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Anas bin Malik radhiyallahu an, sabda Nabi, tasakharu fa inna fis sahur barokatan. Kata beliau, tasakharu, kalian makan sahurlah. Kenapa? Fa inna fis sahuri, karena tidak sesungguhnya di dalam makan sahur barokatan, ada keberkahan. Hadis muttafaq alaih. Ini jawaban bagi kita, afdol mana puasa, makan sahur dan tidak makan sahur. Nabi menjawab, lebih afdol makan sahur walaupun minum air. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, an Amrin bin As, fadlu ma baina syiyamina, utawi perbedaan derajat baina syiyamina, antara puasa kita wasyami ahlil kitabi, dan puasa ahli kitab, iku aklatus sahri, makan sahur. Rawahu Muslim. Ini panduan yang kedua, afdol mana? Afdol makan sahur. Nabi menjelaskan perbedaan puasa kita dan puasanya orang ahli kitab adalah dimakan sahurnya. Kemudian kapan waktu sahur?
dimulai kapan, diakhiri kapan, yang afdol kapan? Yang afdol dari makan sahur itu kapan? Mari kita dengarkan sabda Nabi an Ibni Umar radhiyallahu an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qol tasakharna, kami makan sahur ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa kumna, kemudian kami berdiri mendirikan ilas sholati, sholat. Lalu ditanyakan, kilakam kana bainahuma, hei Zaid, berapa jarak waktu antara makan sahur dan sholat subuh? Qala Zaid, khamsuna ayah, 50 ayat. Ini jawaban yang kedua. Kapan yang afdol makan sahur itu? Yang afdol adalah mengakhirkan sahur. Kapan batas waktu akhir? Rasulullah yang dilaksanakan yaitu kira-kira setelah makan sahur itu ada jarak orang baca Quran 50 ayat. Jadi sudah benar kita makan sahur, habis makan imsak. Habis makan imsak itu kira-kira ya 50 ayat. Yang lebih utama tetap makan sahur dan mengakhirkan waktu sahur. Mengakhirkan waktu sahur. Lalu kapan mulai disunahkannya makan sahur, jam kapan? Di Kifayatul Akhyar dijelaskan mulainya adalah nisful lail, dari jam 12 malam. Itu sudah diperbolehkan atau mendapat kesunahan makan sahur. Sebelum jam 12 malam atau sebelum nisful lail belum dapat kesunahannya sahur. Alhamdulillah. Oke, mari kita lanjutkan tadi tentang kehebatan makan sahur. Ada keberkahan, ada perbedaan dengan orang-orang ahli kitab. Sekarang masalah berbuka puasa. Masalah berbuka puasa, kapan kita seharusnya berbuka puasa itu? Kita dengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam an Sahal bin Sa'id qol la yazalun nasu, tidak berhenti-henti manusia itu bi khairin, di dalam kebaikan, ma'ajalu, selama mereka itu menyegerakan al-fitro, ing berbuka puasa. Hadis muttafaq alaih. Hadis yang pertama ini menjelaskan bahwa yang afdol adalah menyegerakan berbuka, menyegerakan membatalkan puasa ketika sudah maghrib. Apa keafdolannya? Yaitu dia akan berada di dalam kebaikan-kebaikan. La yazalun nasu bi khairin, berada di dalam kebaikan-kebaikan. Hadis yang kedua an Abi Atiyah radhiyallahu an Abi Atiyah radhiyallahu anhu qala dakhaltu ana wa Masruq. Sahabat Atiyah dan sahabat Masruq bertanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tentang rajulani min ashabin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kilahuma la ya'lu anil khair. Ada dua orang sahabat yang keduanya tidak mengurangi kebaikan-kebaikan. Ahaduma yu'ajilul maghrib wal iftar wal akharu yu'akhirus maghrib wal iftar. Yang satunya mempersegerakan berbuka dan sholat. Yang keduanya mengakhirkan berbuka dan sholat.
Faqalat Aisyah mayu ajilul maghrib wal iftar. Aisyah bertanya, siapa yang menyegerakan berbuka dan sholat itu? Qala Abdullah ibni Mas'ud. Abi Atiyah menjawab, dia adalah Abdullah bin Mas'ud. Faqalat hakadha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u. Maka Sayyidah Aisyah menjawab, seperti itu, seperti yang dilakukan sahabat Ibnu Mas'ud adalah yang dilakukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu menyegerakan dalam berbuka. Sahabat Ibnu Mas'ud lebih utama. Hadis yang ketiga, an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, qala berfirman Allahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Hadis qudsi, ahabbu ibadi ilayya, utawi paling dicintainya dari hamba-hambaku, iku ajaluhum, lebih menyegerakanlah dari mereka apani fitron, berbuka puasanya. Hadis rawahu Tirmidzi, hadis hasan. Orang yang menyegerakan berbuka lebih dicintai Allah, lebih dicintai Allah. Jadi jawabannya, lebih baik membatalkan puasa baru sholat daripada sholat lama bukannya nanti, lebih utama seperti itu. Kenapa? Karena Rasulullah menjelaskan lishoimi farhatani, bagi orang berbuka, orang yang puasa ada dua kegembiraan. Yafrahu fid dunya indal fitrah, dia bergembira di dunia ketika berbuka puasa. Jadi ini kegembiraan yang datang dari Allah bagi orang yang berpuasa. Ketika berbuka dia berbahagia, gembira. Dan nanti kegembiraan yang agung adalah ketika inda liqa'i rabbih, ketika bertemu Allah di hari kiamat. Karena ada tersedia sendiri, yaitu pintu bagi orang yang puasa. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang terakhir, dengan makanan apa kita berpuasa? Dengan makan apa kita membatalkan puasa? Apakah langsung minum teh atau dan yang lainnya? An Salman bin Amir Ad-Dobi As-Sahabi radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Salman, Nabi bersabda, idza aftara ahadukum, ketika salah satu dari kalian berbuka puasa, fal yuftir ala tamrin, maka sebaiknya berbuka puasa dengan kurma. Fa ilam yajid, maka jika dia tidak menemukan kurma, fal yuftir ala ma'in, maka sebaiknya berbuka puasa dengan air. Fa innahu tahurun, karena sesungguhnya air itu mensucikan. Hadis riwayat Abu Dawud wa Tirmidzi, hadis hasan. Yang afdal ketika membatalkan puasa berbuka, pertama adalah dengan kurma, kalau ada, kalau tidak ada dengan air. Hadis yang selanjutnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Anas radhiyallahu an,
Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla ayyusalliya. Dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka puasa sebelum ia sholat. Berbuka puasa ala rutubatin atas kurma yang basah. Ini ketika afdol mana? Berbuka puasa tadi dengan kurma. Yang lebih afdol lagi kurma basah, kurma yang hijau kalau ada. Fa ilam takun rutubatun fatumairatun. Maka jika tidak ada kurma yang basah, maka jawabannya adalah dengan kurma-kurma yang kering. Boleh. Itu kalau ada kurma kering. Fa ilam yakun tumairatun. Maka jika tidak ada kurma yang kering, hasawatim mimma, maka Rasulullah mencakup air meminumnya. Jadi yang pertama afdol buka dengan kurma. Yang labdih afdol lagi kurma yang basah. Kalau nggak ada ya air. Ulama fikih kalau tidak ada kurma mengatakan adalah dengan yang manis. Makanan manis, minuman yang manis untuk mengembalikan kekuatan. Yang terakhir, dengan apa kita dengan apa kita makan sahur, makanan yang seperti apa yang seharusnya kita pakai makan sahur dan berbuka. Jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kulu mimma razaqakumullah wa kulu mimma razaqakumullah, dan kalian makanlah dari apa-apa yang telah merizkikan Allah kepada kalian halalan, yaitu syaratnya yang halal. Jadi kalau kita berbuka dan sahur harus dengan yang halal. Gimana kalau puasa? Sudah sungguh-sungguh di dalam berpuasa, sudah bersabar, tapi makan sahur dengan yang haram atau berbuka dengan yang haram, maka jawabannya jelas tidak diterima oleh Allah. Kalau secara fikih sah selama puasanya sesuai syarat dan rukunnya, tapi tidak diterima oleh Allah. Karena Allah hanya menerima yang halal, yang baik. Yang kedua, selain halal kita makan sahur dan berbuka, yaitu makanan yang toyiban, halalan toyiban, yang baik bagi kita, bagi kesehatan kita, bagi jasad kita. Ada makanan banyak pula yang halal tapi tidak baik bagi kita, walaupun baik bagi orang lain. Maka kita sesuaikan makanan itu yang cocok dengan kondisi keadaan kesehatan kita. Kalau sudah tahu darah tinggi, maka jangan banyak-banyak makan sate kambing. Itu toyiban. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah jawaban apa yang kita makan dan kapan kita makan sahur dan berbuka puasa. Semoga bermanfaat, lebih mendekatkan diri, karena dengan mendengarkan nasihat-nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai wasilah dekat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.